Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara install dan pemakaian aplikasi vaksin, pendaftaran vaksin. Oke, jadi untuk aplikasinya ini saya jalankan menggunakan Exam. Jadi tidak pakai Laragon. Sebenarnya ini sama aja, cuma bedanya di versi PHP-nya aja. Ini sama-sama aplikasi server, jadi mau pakai Exam maupun pakai Laragon sama aja. Yang penting PHP-nya itu versinya sudah di atas 8.1, karena yang saya pakai, oh ya ini C4 ya, sebenarnya 8 udah cukup sih. Nah, di sini pastikan Laragonnya stop ya, biar tidak tabrakan, karena Exam itu sangat sensitif sekali terkait portnya. Nah, untuk instalasi filenya itu saya taruh di GitHub saya di aplikasi vaksin ya, GitHub yang saya kirim. Nanti misalkan ada revisi, itu tinggal nanti saya revisi, terus nanti kakaknya tinggal git pull aja. Nah, ini aplikasinya saya dibangun sesuai request ya, pakai C4. Dan untuk fitur-fiturnya, nah ini warning bahwa dukungan itu paling terakhir adalah 8.0. Nah, ketika kamu masih pakai 7.4 atau 8.0, harus segera di-upgrade. Jadi minimal itu adalah 8.1 kalau di sini keterangannya. Ya. Jadi kalau pakai di atas itu ya boleh sekali. Sekarang 8.4 yang terbaru. Nah, selain Exam, kita juga harus sudah mempunyai yang namanya Composer. Composer ini pastinya udah punya sih harusnya. Nah, Composer ini yang digunakan untuk melakukan instalasi plugin-plugin yang ada di C4 ya. Jadi tidak semua plugin itu masuk ke dalam public sini, tapi dia ada yang masuk di dalam Composer JSON. Jadi ini, nah, bukan. Nah, Composer log. Nah, jadi ada aplikasi-aplikasi ini yang wajib diinstal, tapi dia belum terinstall. Kita harus punya Composer untuk menginstalnya. Seperti itu. Nah, untuk instalasinya gampang sekali. Yang penting syaratnya udah install PHP-nya, Exam atau pakai Laragon. Nah, ini tinggal klik download aja. Kalau misalkan belum punya, terus Composer setup. Nah, untuk instalasinya gampang sekali, tinggal next saja. Saya contohkan. Nah, ini install for all user. Nah, ini developer modenya di unchecklist saja, biarin aja. Lalu, nah ini kalau punya saya masih mengarahnya ke Laragon ya, PHP-nya masih ngikut yang 8.4. Ini bisa diganti, misalkan ke Exam. Nah, saya cari folder Examnya, lalu PHP itu ada di bin, enggak di PHP. Nah, ini silahkan dicari yang ada logo PHP-nya. Nah, ini tinggal di OK aja, jadi mengikuti versi yang ada di Exam. Seperti itu. Nah, ini di open, lalu add to page-nya silahkan di checklist, lalu next, nanti tinggal install, selesai. Nah, buktinya kalau udah berhasil, nanti ketika kita buka CMD itu akan muncul seperti ini ketika diklik Composer. Nah, muncul seperti ini. Ini namanya Composer. Nah, kalau sudah Composer udah siap, web servernya udah siap, database servernya udah siap, kita tinggal melakukan git clone aja di aplikasi ini. Nah, linknya udah saya kirim, linknya sudah tak kirim di admin ya. Ini tinggal dibuka aja di Exam ya. Exam itu sebenarnya tempatnya nggak harus di sini sih, bebas sebenarnya, karena C4 itu udah punya server sendiri, jadi nggak pakai Exam pun nggak masalah. Coba ya saya install di tempat lain, misalkan di luar sini di F. Nah, di F ini langsung saya buka Gitbase. Nah, ini Gitbase harusnya udah punya juga sih. Di Gitbase ini
untuk melakukan git clone. Coba ya, saya git clone. Nah, link tadi tinggal diklik kanan saja, paste, lalu di enter. Nah, ini dia akan melakukan cloning aplikasi dari GitHub. Ini kita tunggu sampai dia 100%. Oke, nah ini udah berhasil ya 100%. Nah, kalau sudah nanti akan muncul di sini. Nah, ini. Ya kan? Aplikasi vaksin. Nah, ini tinggal dibuka di VS Code aja. Ini VS Code saya tutup dulu. Show, lalu open with code. Nah, oke. Yes. Oke ya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi vaksin. Nah, oke. Nah, di sini yang paling penting adalah kita sudah harus, nah ini kakaknya harus sudah setting database-nya. Database-nya cukup membuat database-nya aja. Saya contohkan ya. Jadi tinggal dibuka aja di MySQL-nya. Nanti langsung ke myadmin. Nah, di sini kakaknya tinggal buat database-nya aja. Namanya disamakan vaksin. Oke, create. Nah, udah gitu tok. Jadi cuma bikin database-nya aja. Soalnya kenapa? Karena tabel itu sudah saya siapkan di migration. Nah, ini tabel udah tak siapkan di migration. Jadi ada user, hewan, lokasi vaksin, jadwal vaksin, pendaftaran, riwayat, dan notifikasi. Jadi tidak perlu melakukan import query-nya. Jadi menjalankannya melalui ini. Nah, di sini membuat tabelnya dari sini. Nah, gitu. Nah, untuk mengirimnya, ya saya agak lupa soalnya saya biasanya pakai Laravel. Jadi saya perlu buka dokumentasi. C4 seeder. Ya, untuk dokumentasi bisa dicek di webnya. Nah, ini ya. Oke. Nah, selain migrate di seed itu maksudnya isi yang default pertama itu yang tak buat oh ya, ini oke. Nah, untuk namanya itu ada admin system. Jadi admin system itu otomatis bawaan dari aplikasi. Jadi tidak ditambahkan secara manual, tapi nanti ketika mau ditambahkan bisa aja. Nah, di sini emailnya adalah admin.vaksinjaksel.id. Passwordnya adalah admin123. Lalu alamat. Nah, ini kalau nanti ketika mau kakak ganti silahkan aja, nggak apa-apa. Tapi nanti ketika login sesuaikan dengan ini. Soalnya tidak ada pendaftaran untuk admin. Pendaftaran hanya untuk petugas dan masyarakat atau pemilik hewan. Nah, untuk mengirim tabel ini, jadi yang dikirim adalah tabel ini dulu, baru sheet-nya. Nah, silahkan dibuka terminal di VS Code-nya aja. Pastikan di sini nggak pakai, di sini kan ada macam-macam ya tipenya ya. Di sini tipenya ada macam-macam. Jangan pakai PowerShell. Biasanya default-nya PowerShell. Tapi kakaknya bisa ganti default-nya menjadi Git-based atau nggak diganti pun nggak masalah. Yang penting udah diganti selain PowerShell. Jadi saya sarankan antara Git-based dan CMD aja. Soalnya nanti kalau PowerShell ada kemungkinan error. Oke. Nah, di sini langsung aja saya kirim tabel ke database. Oke. Caranya adalah php spark migrate. Jadi CI4 itu menggunakan Spark untuk mengaktifkan perintahnya. Kita bisa cek di sini migrate. Nah, ini database migration. Nah, ini. Jadi command line tool migrate. Nah, ini
perintahnya, lalu kita bisa enter aja langsung, enter. Nah, ini ada warning aplikasi config failed to open stream directory Spark, fatal error, failed opening required. Nah, kenapa kok error seperti ini? Karena kita belum melakukan Composer install. Jadi sebelum kita melakukan pengiriman tabel, kita harus lakukan langkah ini, Composer install. Nah, baru nanti dia akan muncul folder vendor. Nah, yang diinstal apa aja ini. Nah, ini jadi harus nyambung internet ya ini ya, untuk mendownload plugin-plugin yang wajib ada untuk C4. Nah, ini kita tunggu sampai dia ada down. Oke, nah kalau sudah muncul seperti ini, artinya udah berhasil komposernya. Jadi cuma gini aja, Composer install itu. Nah, selanjutnya kita ulangi lagi yang PHP Spark migrate, enter. Nah, udah berhasil. Nah, CodeIgniter versi 4.6.1 dia running all migration, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabel migration complete. Kita cek di database ya. Kita tidak membuat tabelnya, tapi hanya mengirim tabelnya aja. Mana tadi? Oh, ini. Nah, kita cek, kita refresh dulu, di refresh. Nah, di vaksin akan muncul ada hewan, jadwal, lokasi, migration. Migration ini hanya catatan aja ya. Jadi ini tabel untuk CI nya sendiri, nggak kita gunakan untuk aplikasi. Oke, selanjutnya seedernya PHP Spark DB seed. Oh ya, user seeder .php. Oh benar, user. Oke, kita lihat dokumentasinya dulu, saya agak lupa. Seeder. Oh, nah, sepertinya tidak perlu PHP seeder. Oh iya, jadi tidak perlu menuliskan PHP-nya, hanya nama filenya aja, extensionnya tidak perlu. Jadi user seeder ini mengirim data ini ke tabel user. Kita cek di database apakah muncul di user. Nah ini muncul. Emailnya adalah admin vaksin Jaksel ID, passwordnya enskripsi, tapi isinya sebenarnya adalah admin 123 ya, kayak ini. Nah, sekarang kita jalankan aplikasinya menggunakan perintah PHP Spark serve. Nah, ini udah jalan ya, udah jalan. Untuk stop bisa dilakukan dengan menggunakan Ctrl C. Kalau mau membuka, linknya ada ini. Ini klik CTRL lalu klik linknya, nanti dia akan langsung buka ke sini. Oke. Nah, oh bentar. Sorry. Oh ini harusnya sebentar, kayaknya ada yang belum saya rubah. Routes. Oh ini.
harusnya kemarin ke sini dulu. Oke, ini belum tak git kayaknya. Oke, nanti saya perbarui lagi. Nanti kakaknya tinggal git pull ulang aja ya. Oke. Nah, ini kalau kita refresh harusnya tampilannya langsung ke sini. Oke. Nah, kalau udah tampil seperti ini, kita coba adminnya dulu, karena di admin kan kita harus menyeting tempat, lokasi, waktu, dan lain-lain, ya kan? Nah, di sini kita harus login menggunakan email yang tadi sudah dibuat. Ini jangan sampai terganti. Oke. Nah, passwordnya tadi ya, admin 123 login. Oke. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari admin. Oh iya, ini juga belum. Oke. Saya push dulu aja ya. Bentar. Soalnya ada di sini codingannya awal. Oke, saya buka dulu. Ini abaikan aja ya. Ini sampai sini stop dulu. Jadi ini jangan dihiraukan. Ini saya yang kemarin udah tak tambahkan logo git add logo aplikasi. Nah, ini ada beberapa perubahan yang belum terkirim. Kalau git push, oke, sudah. Nah, jadi kalau nanti ada revisi, saya perbaiki, saya upload ke GitHub, kakaknya tinggal buka projectnya, ya kan? Tinggal buka projectnya, lalu di git pull. Nah, ini karena tadi ada yang saya rubah, jadi kakaknya tidak, saya sarankan tidak merubah codingan ya, agar masih sinkron dengan GitHub saya. Nah, kalau ada seperti ini, error seperti ini, kakak langsung aja tuliskan git stash untuk menghilangkan perubahan yang kakak lakukan. Misalkan ada perubahan, nah langsung kembali ke awal, terus saya git pull. Nah, di sini ada banyak perubahan di sheet, layout sidebar, ini menambahkan logonya ya. Nah, kalau misalkan saya reload lagi di aplikasi, reload, oh iya, servernya kan saya matikan tadi. Oke. Kita silakan lagi Spark server. Nah, oke. Nah, sekarang sudah muncul logonya. Sebenarnya perubahan cuma di logo sama di halaman login tadi. Oke. Nah, di sini dashboardnya ini ya. Ketika diklik dashboard ya dia akan ke sini. Lalu misalkan kita mau kelola pengguna, bisa dari sini atau dari kelola user. Ya. Oke, sama aja. Nah, di sini ada admin sistem yang pasti. Ini jangan dihapus karena dia yang yang bisa mengelola semuanya yang ada di menu ini. Kalau mau merubah namanya boleh ya, tapi passwordnya tetap dari yang tadi. Oke. Nah, kalau misalkan mau tambah user, tinggal di sini aja. Misalkan namanya ini, terus gmail.com, passwordnya boleh simple 1-8. Lalu ini saya pilih petugas, jadi bisa nambahin admin, bisa menambahkan petugas di sini. Tapi kalau pemilik hewan lewat halaman depan register. Nah, ini simpan. Jadi di sini saya sudah mempunyai admin dan petugas.
kalau misalkan kita cek dashboard, oh bentar, total pengguna kok tidak tambah. Oh, ini pengguna maksudnya apa namanya, pemilik hewan, bukan yang bertugas. Oke, jadi gabung Mas Ian. Nah, selanjutnya untuk manajemen lokasi, ini untuk lokasi vaksin, misalkan lokasinya di balai pertemuan, alamatnya desa pertemuan. Oke, lalu pilih kecamatan, saya pilih Cilandak. Ini misalkan mau ada tambah lagi, boleh chat admin aja, lalu simpan. Nah, ini udah tersimpan di sini ya, lalu belum ada perubahan. Lalu di manajemen jadwal, misalkan di balai pertemuan, jadi harus nambah di lokasi dulu, baru di sini akan muncul. Soalnya ini pilihan, bukan memasukkan lagi. Nah, balai pertemuan, tanggalnya misalkan sekarang, waktunya jam, saya sesuaikan jam sekarang aja ya, 10.00 sekarang PM sampai 12.00 PM. Nah, jenis vaksin rabies misalkan, kuota 100 simpan. Nah, nanti akan muncul di sini total kuota terjadwal ada 100 vaksin. Nah, untuk laporan juga masih kosong ini nanti karena belum ada transaksi antara pemilik hewan dan petugas. Nah, oke. Nah, ini saya pakai browser yang lain lagi, profil yang lain. Saya akan buka ini. Nah, di sini saya akan membuka user. Oh ya, daftar dulu. Saya sebagai pemilik hewan baru misalkan. Oke. Misalkan ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, ini apa ya? Oh, ini harusnya alamat. Oke, nanti saya ganti. Cilandak, nomor HP, lalu daftar. Oh, ini harus ada Gmail ya. Oke, daftar. Nah, registrasi berhasil. Tadi namanya wulan@gmail.com sampai dengan 8. Login. Nah, untuk pemilik hewan, dashboardnya seperti ini. Nah, ini ada jadwal terdekat itu dari yang admin tadi setting. Lalu di sini bisa mendaftarkan vaksinasi untuk hewannya, bisa difilter karena masih satu ya nggak kelihatan bedanya. Nah, tapi karena bentar, oh iya, oh ini karena jamnya. Oke, bentar, saya setting dulu di adminnya, salah nyeting jam. Oke, edit. Ini harusnya 11 saja deh kayaknya. Update. Nah, oke, jamnya udah bener. Kita kembali ke sini lagi. Nah, daftarnya jadi aktif. Kalau udah melewati jadwal, dia akan disable. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, ini hewannya belum dipilih, harus memilih hewannya dulu, memasukkan hewan dulu. Nah, menambahkan hewan bisa di sini. Nah, tambah hewan. Nah, ini nama hewannya misalkan cat, rasnya cat, saya nggak tahu jenisnya ya. Simpan. Nah, misalkan ini saya mau daftar vaksin. Nah, oke, mau daftar ini, pilih hewannya. Oke, konfirmasi pendaftaran. Nah, nanti di dashboard akan muncul statusnya, status pendaftaran vaksinasi, masih menunggu. Nah, misalkan pemilik hewan udah datang ke
tempatnya. Nah sekarang kita berganti login untuk petugas. Saya pakai browser yang lain lagi. Oke. Tadi usernya ini ya, petugas abdul@gmail.com 1234567 login. Nah close. Nah ini bebas. Nah jadi dashboard ini untuk petugas ya. Pendaftar hari ini ada 1 muncul, sisa stok vaksin masih 100. Nah kita bisa mulai verifikasi antrian, langsung aja klik dari sini atau dari samping sini juga bisa. Nah kita bisa mulai. Nah pilih jadwal vaksinasi yang ini ya. Nah nomor berikutnya, jadi di sini ada nomor A001 yang tadi ya, Luciana Wulan Agustin. Kita panggil dulu. Nah statusnya dilayani, jadi masih dalam proses dilayani. Lalu untuk memasukkan pendataannya, nah di sini diklik lihat detail tadi, lalu dosisnya dimasukkan, tanggal vaksinnya, lalu tanggal estimasi berikutnya. Bisa dipilih misalkan tanggal 11 misalkan. Lalu selesaikan vaksinasi. Lalu statusnya menjadi selesai. Nah ini selanjutnya nomor berikutnya tidak ada karena tidak ada antrian berikutnya. Lalu nomor sedang dilayani juga tidak ada karena sudah selesai. Nah lalu di sini berkurang ya stoknya dan sudah vaksinnya ada 1. Oke. Jadi untuk cara instalasinya seperti itu, sangat mudah sekali. Tidak perlu ribet untuk memikirkan exam atau laragon. Jadi sebenarnya sama aja, yang penting ada PHP-nya. Karena sebetulnya C4 itu atau Laravel pun itu sudah punya server sendiri dengan cara PHP Spark itu. Jadi tidak memerlukan localhost. Jadi dia yang diakses itu adalah localhost 8080, bukan localhost saja. Jadi tergantung dari servernya dia sendiri. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan chat admin. Terima kasih.